Nama saya Wimpi Manikam. Saiful Arta Dewata. Muhammad Iqbal Syabi, berasal dari Indonesia. Boleh jadi kita berbeda, tapi kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Mari kami tunjukkan rumah kami, Indonesia. Indonesia bagi saya adalah tempat yang terindah. Tempat terindah bagi saya adalah gunung dan hutan. Disinilah kenyataan dan fantasi bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kita telah bergabung para pakar narasumber yang terhormat Dr. Metania Nur Atika Adani MPD selaku dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya, yang terhormat Profesor Dr. Nanda Eltawira Pratama selaku pengamat bahasa Indonesia, yang terhormat Dr. Dafran Al-Hajj MLI selaku ahli bahasa Indonesia, yang terhormat Dr. Dian Octavia MPD selaku Kepala Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, serta Saudari Rizky Amelia, mahasiswa yang bertugas sebagai moderator pada simposium pagi ini. Puji syukur kita haturkan atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul dan mengikuti acara simposium pagi ini. Acara simposium pagi ini mengusung tema pudarnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda-mudi. Perkenankan saya adalah Alfianita selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang pertama itu pembukaan. Marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga, sambutan Ketua Pelaksana, di mana akan disampaikan oleh Ibu Dian Oktavia selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepada Ibu, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Puara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul dalam simposium pada hari ini, walaupun secara virtual, tetapi tidak melunturkan semangat kita dalam menimba ilmu dan mendapatkan informasi. Yang terhormat, ketiga pembicara kita yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Metania Nur Atika Adhani MPD, Bapak Profesor Dr. Nanda Eltawira Pratama, dan juga Bapak Dr. Dafran Alhad MLI yang telah bergabung dan bersedia memberikan ilmunya kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir di ruang Zoom ini, yang sepertinya sangat antusias sekali untuk mendengarkan ketiga pembicara kita. Saya juga sangat menghargai kerja keras para panitia yang telah membuat kegiatan hari ini dapat terselenggarakan. Hadirin sekalian, dalam simposium kali ini kita akan membahas mengenai pudarnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda-mudi yang akan dijelaskan secara langsung oleh ketiga para ahli. Saya berharap semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara nanti. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Acara selanjutnya itu penyampaian materi. Untuk memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi serta diskusi, akan dipandu oleh Saudari Rizky Amelia. Kepada Saudari, saya Terima kasih kepada Puara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Amelia selaku moderator yang akan memandu simposium pada pagi hari ini. Baiklah, hadirin para peserta simposium, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari para ahli. Setelah pemaparan materi, nantinya akan ada sesi tanya-jawab, sanggahan ataupun penambahan serta diskusi. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa dan memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara kita. Yang pertama, Ibu Dr. Metania Nur Atika Adhani MPD selaku pembicara pertama. Selamat pagi Ibu. Beliau ini adalah seorang dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya yang sudah banyak menghasilkan karya, yaitu sebagai penulis cerpen sebuah kata, penulis novel Aku Bangga, dan juga seorang sutradara film. Beliau yang lahir di Palembang tahun 92 adalah lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya, S2 Sastra Indonesia Universitas Indonesia, dan S3 Bahasa Indonesia Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, Bapak Profesor Dr. Nanda Eltawira Pratama selaku pembicara kedua. Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah seorang pengamat bahasa Indonesia dan juga seorang penulis dari buku Bahasa Indonesia Harta Negara. Beliau yang lahir di Muara Enim tahun 92 adalah lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya, S2 Bahasa Indonesia Universitas Sriwijaya, dan S3 Bahasa Indonesia Universitas Gadjah Mada. Lalu selanjutnya yang terakhir, Bapak Dr. Dafran Alhaj MLI, selaku pembicara ketiga kita. Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah seorang ahli bahasa dan juga seorang penulis cerpen Bahasaku Kebanggaanku. Beliau yang lahir di Pangkal Pinang tahun 90 adalah lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya, S2 Linguistik Universitas Sriwijaya, dan S3 Linguistik Universitas Trisakti. Baik, itulah para pembicara kita pada simposium kali ini. Seperti yang kita ketahui,
Simposium pada hari ini mengambil tema pudarnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda-mudi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan dalam acara simposium ini, yaitu penyampaian materi untuk setiap pembicara. Kami beri waktu selama 5 sampai dengan 15 menit, dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah ketiga pembicara kita menyampaikan materinya. Langsung saja, dipersilakan kepada pembicara pertama, Ibu Dr. Metania Nur Atika Adhani MPD, untuk menyampaikan materi mengenai apa yang menjadi penyebab dari pudarnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda-mudi. Kepada Ibu, disilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Indonesia adalah negara yang bersatu. Pancasila adalah dasar negaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuucapkan salam untuk kalian, wahai kebanggaanku. Perkenalkan, saya Metania Nuratika Adhani, dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Langsung saja kita ke materi pembahasan yang bertema pudarnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda-mudi. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya penggunaan bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, ataupun keinginannya untuk menyampaikan sebuah pendapat dan informasi. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tentunya memiliki bahasa persatuan, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk penyampaian informasi. Dengan kita berbahasa Indonesia secara baik dan benar di dalam kehidupan sehari-hari, kita telah menjunjung tinggi bahasa persatuan negara kita sendiri. Seperti halnya yang telah tercantum dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, kendati demikian, penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari mulai tergantikan dengan adanya bahasa para anak remaja yang dikenal dengan sebutan bahasa gaul. Bahasa gaul ini merupakan bahasa antara anak remaja dan remaja lainnya. Hampir kalangan muda di Indonesia mengetahui bahasa gaul. Istilah bahasa gaul ini muncul pada tahun 1980-an yang dikenal dengan bahasa anak prokem, yang artinya bahasa preman atau bahasa para anak jalanan. Saya telah mengutip dua definisi mengenai apa itu bahasa gaul menurut dua tokoh ahli bahasa. Yang pertama, menurut Mulyana pada tahun 2008, beliau mengatakan bahwa bahasa gaul adalah sejumlah kata atau bahkan bertentangan dengan arti lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Pendapat yang kedua itu ialah menurut Sarwono pada tahun 2004. Beliau mempertegas lagi bahwa bahasa gaul itu adalah bahasa khas remaja yang kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti di antara mereka saja. Bahasa gaul ini tentunya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan bahasa Indonesia. Ciri-ciri khusus bahasa gaul yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan juga cenderung pendek, sementara kata yang panjang diperpendek dalam penggunaan bahasa gaul. Seperti contohnya, kata pekerjaan dalam bahasa gaul itu disingkat menjadi kerjaan. Dan kata lainnya yaitu kata permainan disingkat dalam bahasa gaul menjadi mainan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi formal maupun non-formal. Sungguh sangat disayangkan apabila penggunaan bahasa Indonesia menjadi pudar akibat adanya bahasa para anak remaja ini yang dikenal bahasa gaul. Lalu pasti muncul di benak pikiran kita
apa penyebab bahasa gaul ini terus berkembang, dan bagaimana cara kita mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia di tengah maraknya perkembangan bahasa gaul ini. Mungkin penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh para ahli lainnya, yaitu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nanda Eltawira Pratama dan Bapak Dr. Dafran Al-Haj MLI. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli kue untuk kita semua. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Metania atas penyampaian materinya. Selanjutnya marilah kita simak materi dari pembicara kedua mengenai faktor-faktor pendukung maraknya penggunaan bahasa gaul dan apa saja pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Kepada Bapak Profesor Dr. Nanda Eltawira Pratama, disilahkan. Baiklah, terima kasih saudari moderator atas kesempatannya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada acara simposium hari ini, saya, Profesor Dr. Nanda Eltawira Pratama, selaku pengamat bahasa Indonesia, akan menyampaikan pandangan saya tentang topik yang diangkat, yaitu penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Materi yang akan saya jelaskan meliputi yang pertama, faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja, dan yang kedua, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Baiklah, materi yang pertama yaitu faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, yang pertama, munculnya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs di jaring sosial yang berdampak besar terhadap perkembangan bahasa gaul. Nah, pemakaian situs-situs jaringan sosial ini yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam menyebarnya pertukaran bahasa gaul. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi dan menyebarnya bahasa gaul. Para anak-anak dan remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebayanya maupun dalam keluarga. Yang ketiga, peran media elektronik. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dapat kita jumpai pada film-film, iklan, maupun acara di televisi. Artinya, bahasa gaul tidak hanya terjadi karena melalui kontak langsung antar masyarakat itu, tetapi sebagian besar karena disuapi atau diberikan oleh media massa. Baiklah, yang keempat yaitu media cetak. Misalnya, bahasa yang ada di dalam majalah, surat kabar, ataupun koran. Dan yang kelima, dampak dari pembangunan dan perkembangan zaman modernisasi. Nah, dampak dari modernisasi yang terlihat adalah gaya hidup. Salah satunya yaitu cara bertutur kata atau pemakaian bahasa. Dilihat dari cara bertutur kata atau dalam pemakaian bahasa, munculnya bahasa gaul sangat fenomenal, terutama terlihat pada kalangan remaja, khususnya yang ingin diakui sebagai remaja zaman sekarang atau dikatakan remaja keren. Kemunculan bahasa gaul ini dapat menggeser penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul akan selalu muncul dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Beberapa tahun yang lalu kita pasti menjumpai istilah memble aja atau biarin, yang penting kece, yang sempat ngetren, dan pada zaman sekarang bahasa tersebut seketika menghilang
dan digantikan oleh istilah lain, diantaranya sowat gitu loh, santuy, kasihan deh loh, dan banyak lagi bahasa gaul yang pada kalangan remaja. Baiklah, materi yang kedua yaitu pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran bahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Saat ini pemakaian bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia film mulai bergeser dan digantikan oleh bahasa gaul yang kita bahas sekarang. Nah, untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan kita dalam diri generasi bangsa sekarang ini terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ataupun sebagai bahasa nasional. Dari hal itu, beberapa dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa sangatlah erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam lebih dalam, maka akan terjadi pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam lagi. Mungkin bahasa Indonesia akan semakin terpuruk dan memanggul beban sebagai bahasa nasional akan sangat berat sebagai identitas bangsa. Nah, tugas kita dalam kondisi demikian diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar tidak tenggelam lebih dalam lagi terhadap perkembangan bahasa gaul yang beredar di kalangan remaja maupun di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah digunakan dan dipakai untuk berkomunikasi, bahasa gaul kian mudah dijumpai setiap remaja. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno. Nah, dianggap kuno ya, hadirin sekalian, oleh remaja dan menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Tentu hal yang terakhir ini sangat-sangat tidak kita inginkan ya. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul yang setiap masanya akan semakin banyak. Baiklah para hadirin sekalian, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Kiranya materi yang saya sampaikan tadi dapat kita cermati dan pahami untuk lebih mencintai penggunaan bahasa Indonesia dan menerapkan pada remaja di sekitar kita. Membeli tas di hari Selasa. Perkataan raja adalah mutiara. Bahasa Indonesia, identitas bangsa, harta berharga bagi negara. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak atas pemaparan materinya. Dan yang terakhir, dipersilakan kepada Bapak Dr. Dafran Al-Haj MLI untuk menyampaikan materinya mengenai dampak negatif dari bahasa gaul bagi remaja dan upaya-upaya untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. Kepada Bapak, disilahkan. Baiklah, terima kasih untuk saudari moderator atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya sebagai Dr. Dafran Al-Haj MLI
sebagai ahli bahasa Indonesia mengucapkan terima kasih untuk para peserta, terutama para tamu undangan yang telah hadir pada acara hari ini. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang ingin saya bahaskan tentang dampak positif dan negatif bahasa gaul dan upaya mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia dari bahasa gaul. Baiklah, di sini dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul. Segala sesuatu pasti mempunyai dampak positif dan negatif. Begitu pula juga dengan bahasa gaul yang juga mempunyai dampak positif dan negatif terhadap penggunaannya dan orang lain. Tentu di era zaman sekarang banyak sekali penggunaan bahasa asing maupun bahasa gaul yang digunakan para remaja, khususnya para remaja muda-mudi ini. Tentu penggunaan bahasa Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi para remaja di era sekarang ini. Tentu penggunaan bahasa gaul juga mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, dampak positif dari penggunaan bahasa gaul dapat digunakannya bahasa gaul itu tersebut, remaja itu semakin menjadi lebih kreatif. Nah, terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul tersebut, tidak ada salahnya kita sebagai para orang tua ataupun orang yang berumur sudah 40 tahun ke atas menikmati perubahan atau inovasi dari bahasa yang muncul. Asalkan pemakaian bahasa gaul tersebut situasi ataupun media yang tepat dan komunikasi yang tepat juga. Dan dampak dari penggunaan bahasa gaul juga ada juga ke dampak yang negatif. Seperti penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tentu penggunaan bahasa Indonesia dimanapun kita berada sangat penting untuk kita gunakan ataupun kita bisa pahami dan selalu kita gunakan dengan yang baik dan benar. Tidak mungkin juga kita mempunyai pekerjaan untuk menggunakan bahasa gaul, tentu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa gaul itu tidak masuk ke dalam tatanan bahasa akademis. Begitu juga kita di perkuliahan ataupun di kantor ataupun juga di sekolah, tentu kita tidak diperkenankan menggunakan bahasa gaul tersebut. Jadi ketika situasi itu kita dalam menggunakan bahasa gaul tidak diperkenankan dalam menggunakan di situasi lingkungan seperti di kantor ataupun di perkuliahan. Dan kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul juga dapat mengganggu siapapun yang membaca ataupun mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Karena tidak semua orang bisa mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut, terlebih lagi dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan yang sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang cukup lebih banyak untuk memahaminya. Dan bahasa gaul juga dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Misalkan kita sedang berpresentasi di depan kelas ataupun di perkuliahan, tentu menggunakan bahasa gaul sangat tidak diperkenankan untuk menggunakannya, dan hal itu kita sebagai dalam presentasi misalkan tentu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga bahasa gaul dapat menyulitkan orang lain yang mendengar kata-kata yang termaksud gaul itu tidak mengerti. Maksudnya tidak mengerti tentang bahasa gaul tersebut.
Dan bahasa gaul juga dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Karena terlebih dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan dapat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahami kata-kata bahasa gaul yang digunakan pada remaja saat ini. Dan untuk materi selanjutnya kita masuk ke upaya mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. Jadi dalam mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul tersebut, kita sebagai warga Indonesia tentu hendaknya melakukan langkah pencegahan ataupun penanggulangan sebelum bahasa Indonesia tersebut punah. Nah, langkah-langkah tersebut kita gunakan seperti untuk langkah-langkah pencegahan ataupun penanggulangan. Nah, adapun langkah-langkah pencegahannya menurut saya, satu, menyediakan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Tentu lembaga pendidikan sangat penting bagi penggunaan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tidak punah ataupun tergeser oleh bahasa gaul. Dan pendidikan sangat penting dalam lembaga untuk memajukan dan memberikan inovasi dan memajukan agar penggunaan bahasa Indonesia tersebut tidak punah. Dan bahasa Indonesia juga banyak sekali ragam bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan berupa seperti memberikan buku pelajaran, buku-buku ilmiah, ataupun pertemuan resmi, administrasi ataupun administrasi negara ataupun perundang-undangan, dan harus digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang meliputi kaidah fonologis ataupun formologis ataupun kewacanaan ataupun semantris. Dan kedua, ada perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu penggunaan pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Seperti misalnya kita dalam situasi santai ataupun akrab seperti di warung kopi ataupun di pasar ataupun di tempat arisan, di lapangan sepak bola, kita digunakan bahasa dan hendaklah kita digunakan bahasa Indonesia tersebut yang tidak terlalu terikat pada patokan. Jadi dalam situasi formal seperti kuliah ataupun seminar ataupun pidato, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal yang sudah memperhatikan norma-norma bahasa yang baik. Dan ketiga, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Tentu dengan adanya undang-undang penggunaan kebahasaan diterapkan undang-undang tersebut untuk masyarakat Indonesia yang mampu menaati kaidahnya yang tidak menyintai bahasa gaul di negara sendiri. Sebagai contoh nyata, seperti banyak orang yang belajar bahasa Indonesia merasa bingung saat mereka berbicara langsung dengan orang Indonesia asli. Karena bahasa yang mereka pakai adalah formal, sedangkan kebanyakan orang Indonesia berbicara dengan bahasa informal ataupun bahasa gaul yang kita gunakan sehari-hari. Dan keempat, peran variasi bahasa dan penggunanya. Tentu variasi bahasa terjadi akibat adanya keberagaman penutur dalam wilayah yang sangat luas. Penggunaan variasi bahasa yang harus disesuaikan dengan tempatnya, dan yaitu antara bahasa resmi ataupun bahasa tidak resmi. Nah, bahasa variasi resmi itu seperti kita pidato ataupun bahasa pengantar pendidikan, khutbah ataupun buku pelajaran. Sedangkan variasi bahasa tidak resmi itu seperti situasi yang tidak formal, seperti di rumah, di warung kopi, ataupun di surat-surat pribadi yang lain. Dan kelima, ada menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negara sendiri. Nah, sebelumnya apabila kita mendalami bahasa, menurut fungsinya itu seperti
menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negara sendiri itu harus mendalami bahasa seperti bahasa nasional dan bahasa negara. Maka bahasa Indonesia tersebut merupakan bahasa pertama dan utama di negara Republik Indonesia. Dan bahasa daerah juga yang sangat penting untuk dipahami ataupun dimiliki untuk kita masing-masing. Dan tersebut bahasa daerah yang berada dalam wilayah Republik bertugas sebagai penunjang bahasa nasional. Dan adapun langkah-langkah penanggulangan. Nah, untuk langkah-langkah penanggulangan untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat pada masa depan, perlu adanya usaha yang pada saat ini untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan kedua, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dan ketiga, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa ini, tentu bahasa Indonesia itu sangat penting dan sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Dan keempat, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dapat kita gunakan untuk menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan kelima, peran pemerintah. Peran pemerintah Indonesia terus harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron, dengan penggunaan bahasa Indonesia secara benar oleh para pelaku dalam film nasional yang diperankan oleh artis ataupun aktor yang diidolakan masyarakat. Dan masyarakat juga akan menggunakan bahasa Indonesia seperti para idola mereka. Sekian dari saya, itulah materi yang saya paparkan untuk acara pada hari ini. Saya akhiri, apabila saya ada salah kata ataupun tindakan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dafran atas pemaparan materinya. Tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan beberapa ketentuan, yaitu para peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Langsung saja kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab ini. Dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya, memberikan sanggahan ataupun penambahan dari materi yang disampaikan oleh para pembicara kita tadi. Langsung saja dipersilakan kepada Saudari Nadia Septeriga untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Saudari dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septeriga, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Izin bertanya kepada Ibu Dr. Metania Nuratika Adhani, MPD. Yang pertanyaannya, bagaimana cara Ibu selaku dosen membimbing dan mengajari mahasiswa dan mahasiswi Ibu untuk selalu menjaga bahasa Indonesia dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tidak pudar dan terganti dengan bahasa lain atau bahasa asing lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja
Dipersilahkan kepada Ibu Dr. Metania Nur Atika Adahani MPD untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Saudari Nadia Septeriga atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Langsung saja saya jawab ya. Saya selaku dosen akan memberikan bimbingan penuh kepada seluruh mahasiswa saya tentang seberapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akan memberikan pemahaman pula terhadap pentingnya mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia di tengah perkembangan bahasa gaul yang sangat berkembang pesat. Karena pada prinsipnya bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas negara yang patut kita jaga dan patut kita pertahankan. Itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya langsung saja ke penanya berikutnya. Dipersilakan kepada Saudari Selvi Oktaviani untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Oktaviani, mahasiswi dari Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izin bertanya, di era globalisasi seperti sekarang ini yang sudah dijelaskan oleh Bapak Profesor Dr. Nanda Eltawira Pratama tadi, bahwa banyak sekali penggunaan bahasa gaul dalam media sosial, seperti di Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Cara agar menegur penggunaan bahasa yang salah di media sosial itu bagaimana agar tidak menyinggung perasaan orang yang kita tegur tersebut. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari atas pertanyaannya. Langsung saja kepada Bapak Profesor Dr. Nanda Eltawira Pratama. Disilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada saudari moderator atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada penanya saudari Selvi Oktaviani yang telah menyampaikan pertanyaan yang sangat baik dan sangat luar biasa. Yang inti pertanyaannya tadi adalah cara agar menegur pengguna bahasa yang salah di media sosial itu bagaimana, dan agar tidak menyinggung perasaan orang lain ketika kita tegur, seperti itu. Berdasarkan pandangan saya, terdapat beberapa cara untuk menegur pengguna bahasa yang salah di media sosial dan tidak menyinggung perasaannya, yaitu yang pertama, kita dapat memberikan contoh terlebih dahulu tentang penerapan penggunaan bahasa yang benar pada media sosial. Jadi, sebelum kita menegur, kita harus memberikan contoh bagaimana penggunaan bahasa yang benar itu media sosial. Dan yang kedua, memberikan edukasi tentang pentingnya melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Setelah kita memberikan edukasi tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, tentu harapan kita pengguna media sosial tadi terbuka pandangannya untuk tetap menggunakan dan mempraktekkan penggunaan bahasa yang benar di media sosial. Dan yang ketiga, dapat memberikan komentar langsung pada akun sosial medianya menggunakan bahasa yang santun dan yang benar juga. Kita harus dapat memilah kata agar tidak menyinggung perasaannya. Dan yang terakhir, mengapresiasi terlebih dahulu pemakaian bahasanya. Lalu setelah itu kita dapat memberikan dan menunjukkan bahasa yang benar sesuai yang terdapat di kaidah bahasa Indonesia. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya.
Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Triwulandari untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izin bertanya kepada Bapak Dr. Dafran Al-Haj MLI selaku ahli bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana upaya melestarikan bahasa Indonesia di tengah pengaruh globalisasi dan budaya luar? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari atas pertanyaannya. Langsung saja kepada Bapak Dr. Dafran Al-Haj MLI, disilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, terima kasih Saudari moderator atas kesempatannya. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Triwulandari dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana upaya melestarikan eksistensi bahasa Indonesia di tengah pengaruh globalisasi dan budaya luar. Baiklah, di sini saya ingin menjawabnya. Setelah pemaparan di atas mengenai bahasa Indonesia dan pengaruh bahasa gaul, tentu eksistensi bahasa Indonesia pasti mempunyai faktor yang menyebabkannya di tengah pengaruh globalisasi dan budaya di luar. Tentu kita seharusnya tahu apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda, dan kita juga bukan siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia. Bayangkan saja jika keadaan ini dibiarkan seperti bahasa Indonesia tersebut tergeser atau punah, maka tentu perlu perbaikan yang lebih ke arah yang lebih positif untuk mengembalikan penggunaan bahasa Indonesia ke arah lebih baik. Dan jika generasi muda yang tentu tidak mempedulikan penggunaan bahasa Indonesia, maka kita seharusnya warga Indonesia harus menyadarinya tersebut. Dan mungkin jika 20 tahun ke depan bahasa Indonesia sudah benar-benar punah dan anak cucu kita sudah sama sekali tidak menggunakan bahasa Indonesia, hal ini sangat merugikan kita semua bagi bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Dan di masa sekarang ini banyak sekali budaya-budaya kita yang mulai menghilang sedikit demi sedikit. Hal ini sangatlah berkaitan erat dengan masuknya budaya-budaya luar ke budaya kita. Sebagai contoh, budaya dalam tata cara berpakaian. Nah, tentu pakaian dari luar mempengaruhi budaya kita, dan tentu ini sangat mempengaruhi juga penggunaan bahasa Indonesia. Dan untuk menghindari punahnya bahasa Indonesia di negeri sendiri, perlu adanya upaya pelestarian terhadap bahasa Indonesia. Dalam upaya pelestarian ini diperlukan peran-peran dari semua lapisan masyarakat, dan serta perlu adanya metode lain untuk lebih melestarikan bahasa Indonesia. Peran dan yang metode tersebut diantaranya sebagai berikut. Seperti kita ketahui, peran media massa. Tentu peran media massa sangat mempengaruhi bahasa Indonesia di tengah globalisasi dan budaya luar. Sangat dipengaruhi juga media massa ini bagi kalangan generasi pemuda, seperti penggunaan hak siar seperti televisi yang digunakan sebagai acuan dan tontonan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kedua, ada peran dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan pendidikan. Nah, tentu lingkungan sekolah itu sangat mempengaruhi bahasa Indonesia di tengah
pengaruh globalisasi dan budaya luar. Hal ini sangat wajib bagi para pendidik ataupun pengajar harus menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar untuk mengajarkan para siswa, siswa-siswi yang ada di sekolah maupun di luar sekolah agar bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak terjerumus ke bahasa gaul yang memusingkan dan tentu membuat bahasa Indonesia sangat tergeser dari bahasa gaul. Dan ketiga, ada kalangan dari pihak keluarga ataupun orang tua. Nah, dari pihak keluarga ataupun orang tua ini sangat penting bagi generasi muda dalam penggunaan bahasa Indonesia, apalagi di tengah era globalisasi dan budaya luar. Karena peran orang tua dan keluarga ini sangat penting bagi generasi muda untuk mengajarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika penggunaan bahasa Indonesia tersebut tidak diajarkan ataupun tidak diberikan pemahaman tentang menggunakannya, maka bahasa Indonesia tersebut tidak bisa dipelajari untuk para remaja ataupun dari pihak anak-anak dari orang tuanya ataupun keluarganya. Dan kita sebagai generasi muda sudah saatnya mengembalikan bahasa Indonesia ke bahasa yang seharusnya. Mengurangi komunikasi menggunakan bahasa asing dan bahasa gaul, dan bisa menjadi salah satu upaya ke arah yang lebih baik. Sebagai realisasinya yaitu dengan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bermasyarakat. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Penanya yang terakhir dipersilakan kepada Saudari Rizvina Ayu Rohmayani untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizvina Ayu Rohmayani, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tanya kepada Ibu Dr. Maetania Nur Atika Adhani MPD, selaku dosen Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertanyaan saya, dengan kalangan muda-mudi menyebabkan mereka menggunakan bahasa gaul yang sedang tren saat ini. Tentunya pasti memiliki dampak positif dan negatif. Selaku dosen, apa saja penyebab dari mereka tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Baik, itu saja pertanyaan saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudari atas pertanyaannya. Langsung saja kepada Ibu Dr. Maetania Nur Atika Adhani MPD, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Rizvina Ayu Rohmayani atas pertanyaannya yang sungguh bagus. Langsung saja saya jawab. Menurut pandangan saya selaku dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, para muda-mudi atau remaja tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama itu adanya pengaruh globalisasi, seperti penggunaan media sosial yang sedang berkembang pesat seperti sekarang. Melalui media sosial, seseorang dapat menyebarkan bahasa gaul dengan cepat dan dengan cepat pula mempengaruhi seseorang tersebut. Faktor yang kedua ialah adanya pengaruh lingkungan. Para remaja atau yang bisa disebut dengan muda-mudi menyerap dari percakapan orang-orang yang ada di sekitarnya, entah itu teman sebaya ataupun keluarga mereka. Faktor yang ketiga itu ialah adanya peran media yang bisa saja memperluas bahasa gaul secara cepat ke berbagai pelosok wilayah yang ada di Indonesia. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Baiklah, sesi terakhir yaitu sesi penyampaian kesimpulan. Dan berdasarkan materi dari ketiga pembicara kita tadi,
Dipersilakan kepada para peserta yang ingin menyimpulkan dengan sudut pandangnya sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama dipersilakan kepada Saudari Sylvia Fardatul Rahma untuk menyampaikan kesimpulan menurut sudut pandangannya sendiri. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk memberikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sylvia Fardatul Rahmah, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baik, pembahasan yang sangat menarik dari para pembicara kita kali ini. Saya sebagai mahasiswa sekaligus remaja yang sering menggunakan bahasa gaul membenarkan adanya faktor-faktor penggunaan bahasa gaul seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Nanda tadi. Dari yang beliau paparkan tadi, faktor-faktornya meliputi seperti menjamurnya internet dan media massa, pengaruh lingkungan, dan tentunya adanya modernisasi dari zaman ke zaman. Tetapi menurut saya pengaruh lingkungan lebih besar karena para remaja biasanya menyerap bahasa gaul ke dalam gaya komunikasi mereka dari teman sebayanya. Sehingga mereka menganggap hal tersebut sangat kekinian. Meskipun ada juga remaja yang menyadari dengan siapa saja mereka menggunakan bahasa gaul tersebut. Tetap saja saat mereka dihadapkan pada situasi tertentu yang mengharuskan mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka akan kesulitan karena seringnya menggunakan bahasa gaul. Dengan adanya faktor-faktor inilah kita perlu mengupayakan posisi bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. Kita perlu menanamkan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia kepada generasi penerus. Yang pertama itu dimulai dari kesadaran diri sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari atas kesimpulannya. Lalu peserta yang kedua, kepada saudari Zafira Rwanda, dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Zafira Rwanda, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Mungkin kesimpulan dari saya lebih kurang sama dengan saudari Sylvia sebelumnya. Bahasa Indonesia itu bahasa nasional bagi bangsa Indonesia. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran kita menyampaikan informasi. Dengan kita menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa persatuan seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Namun, kebanyakan remaja tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekarang para remaja banyak menggunakan bahasa gaul yang dimengerti oleh remaja itu sendiri. Faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja itu seperti yang Bapak Nanda bicarakan tadi, yang pertama itu menjamurnya internet dan situs-situs di jaring sosial yang berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Yang kedua, pengaruh lingkungan, pengaruh media elektronik, pengaruh media cetak, dan pengaruh perkembangan zaman atau modernisasi. Dengan kita menggunakan bahasa gaul, kita pasti mendapatkan dampak negatif dan positifnya, yaitu dampak negatifnya kita menggunakan bahasa gaul itu mempersulit untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti yang Bapak Dafran katakan tadi, bahwa kita
di tempat sekolah, kerja, kampus, dan lain-lain itu diharuskan selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tetapi selain dampak negatif, kita juga mendapatkan dampak positifnya, yaitu remaja itu lebih kreatif dari sebelumnya. Jadi upaya kita untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul, itu kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari atas kesimpulannya. Dan kesimpulan terakhir dari saudari Sarmila, dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Sarmila, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, izin memberikan kesimpulan atas materi yang telah dipaparkan oleh para ahli tadi. Menurut saya, ternyata masih maraknya penggunaan bahasa gaul dalam kalangan remaja, terutama tadi di kalangan muda-mudi. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan penggunaan bahasa Indonesia. Maksudnya penurunan di sini ialah kita sendiri sebagai warga Indonesia sudah sepatutnya lebih mengutamakan perihal penggunaan bahasa, yaitu bahasa persatuan yang baik dan benar. Meskipun bahasa gaul terkesan lebih unik dan pembicaranya pun lebih bisa mengekspresikan dirinya baik pada teman maupun orang lain, akan tetapi di samping itu tidak semua orang bisa menerima hal tersebut dengan apa yang diharapkan. Misalnya pada saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Contoh kecilnya saja pada saat kita berbicara kepada orang tua kita sendiri dengan menggunakan bahasa gaul. Seperti lo, gue. Hal tersebut kurang mencerminkan kesopanan dari siswa tersebut, dari anak tersebut. Sedangkan jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pesan yang didapatkan akan lebih positif. Karena bahasa Indonesia sifatnya lebih verbal. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari atas kesimpulannya. Baik hadirin para peserta simposium, demikianlah diskusi simposium kali ini yang membahas tentang budarnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda-mudi. Sebelum sesi ini diakhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil simposium pada hari ini. Budarnya penggunaan bahasa Indonesia adalah akibat dari kemajuan perkembangan zaman, baik dari dunia pendidikan maupun teknologi. Dalam hal ini, diperlukan adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Maka kita sebagai warga Indonesia yang baik, hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah dengan meningkatkan kesadaran dari diri kita masing-masing bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting. Baiklah, sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para pembicara yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya selama mengikuti diskusi simposium pada hari ini. Selanjutnya, acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Rizky Amelia. Dengan berakhirnya penyampaian materi serta diskusi, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, moderator, para peserta simposium yang telah mengikuti serangkaian acara hingga akhir. Baiklah, marilah kita tutup acara simposium pagi ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Saya Della Akyunita selaku pembawa acara serta mewakili segenap panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.